Nah, pertanyaan saya itu, kalau Isa katanya diberikan Injil, mana Injilnya? Aku itu dari kecil itu diajarkan dari kecil itu dari TK madrasah Nah, ya. Kalian tuh ya maaf aku bukan menghina sekali lagi ya ya, maaf dengan perkataan ya ini kan kalian. dogma kalian. Aku izin ya maaf kalau ada kalau salah ya. Kalian tuh penyembah patung. Seorang rasul kepada Bani Israel. Sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan tanda mukjizat dari Tuhanmu. Sungguhnya aku membuatkanmu bagimu sesuatu dari tanah yang berbentuk seperti burung. Lalu aku meniupnya sehingga menjadi seekor burung dengan izin Allah. Aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahir dan orang yang berpenyakit buras belang, serta menghidupkan orang-orang mati dengan izin Allah. Siapa ini? Aku Yang mau kamu itu ceritakan siapa? Isa Al-Masih. Nah, Isa itu siapa? Apakah Isa itu siapa? dia kebenaran kak? Kebenaran? Oke, saya tanya. Iya, Yang dikatakan Al-Haq itu siapa? Allah. iya, Berarti Isa adalah Allah. Kamu bilang dia kebenaran. Kalau dia kebenaran, maka dia adalah Allah. iya. Jadi Isa adalah Allah. Ya udah, nggak apa-apa. Di dalam dirinya Isa kan Roh Kudus. Iya, Allah kan. Heeh. Dan mukjizatnya kan di Al-Quran di surat manapun dia di atasnya Nabi Itu kan Muhammad. Tuhanmu, Isa yang adalah Allahmu kan. Dia berkata jadi maka jadilah, jadi gitu loh, bukan hanya membangkitkan orang mati gitu. Siapa sih Isa ini? Heeh. Oh, jadi Isa ini Allah kalian. Ya dibilang Allah ya bersuci bersih, di Al-Quran nggak ada sedikit pun cacat. Iya, berarti dia Allah dong. Kebesarannya. Karena yang tidak cacat ini hanya Allah, betul nggak? Hanya Tuhan kan? Iya, kebenaran. Jalan selamat. Iya. Dan di Al-Quran itu bicara maka diangkatlah derajatnya orang-orang yang mengikuti Isa Al-Masih gitu. Iya. Nggak apa-apa. Itu kan iman kamu, nggak masalah. Nah, kalau Iya. kamu mau mengimani Isa adalah Allah kamu, ya nggak apa-apa. Nah, ini dikatakan gini, ada yang di bawah bilang kebenaran bukanlah Allah. Al-Haq itu apa? Paket. Iya kayak ya. Iya, itu. Iya. Jadi, kalau memang dituliskan seperti itu, dia kebenaran, ya benar dia kebenaran kan? Saya ambil baca kitab-kitab nih, kata dulunya kan saya seorang apa namanya ini tuh, kalau nggak percaya di surat Al-Imran dia tertulis pokoknya banyak yang keajaiban-ajaiban. Saya mengertinya setelah saya baca ini, baca artinya. Dulu kan saya taunya Indonesia aja kak. Dulu taunya Arab. Setelah saya tahu artinya gitu, wih, dari kecil aja dia udah bisa dikasih bicara gitu, dari bayi ya, dari buaya nih dikasih bicara gitu loh. Ketika orang-orang menanyakan kepada Maryam, terus Maryam tidak bisa menanyakan, mana mungkin aku bisa bicara menjelaskan sedangkan dia anak bayi. Tapi dengan kebesarannya itu, bayi itu bisa menyatakan akulah utusan tuh, akulah Utusan siapa kebenaran. dia? Ya ya dibilang utusan tapi di dalam dirinya Roh Kudus, gimana gitu di dalam Itu dirinya, berarti ada dua dong Allahnya. gimana Karena ada yang jelasin? mengutus dia, dianya sendiri punya ruhullah, ya kan? Kalau dia punya ruhullah, makanya dia adalah Allah. Nah kan, jadi Ya, kamu bingung sendiri kan? Jadi iya, siapa yang mengutusnya? yang mengutusnya yang di dalam diri dia. Nah, dia bingung kan? Tapi kamu udah paham tentang iman Islam? Ya paham, karena kan di sini kalau di Al-Quran kan Muhammad banyak teguran ya kayak, tapi sedangkan Isa masih bersih dan dia punya kuasa atas segalanya gitu. Kamu ini udah belajar sama ustadzmu atau kiaimu gitu? Ya pugu kalau ahli-ahli kitab mah pada bicara ya Yesus itu Isa itu kebenaran gitu loh, yang sebenarnya ati ulo ati rasul. Kan kalau di Al-Quran yang menganggap rasul itu kan Isa, jadi dia nggak Isa. Kalau Muhammad kan bukan dibilang rasul di Al-Quran tapi nabi. Oh, Jadi bedanya, begini. bedanya apa Rasul dengan Nabi?
Ya Rasul utusan Nabi kan, Tapi utusan juga kan? tapi ya cuman kan intinya banyak teguran di Al-Quran. Kalau Muhammad, kalau Isa kan bersih, benar-benar tidak ada teguran, bukan. Bahkan puasanya aja di surat ini, apabila dia berkata jadi maka jadilah gitu loh, bukan hanya bisa berdiri di atas air atau bercahaya, tapi apabila fakolu di surat Maryam itu, apabila dia berkata jadi maka jadilah gitu loh. Itu siapa yang bicara seperti itu? Isa masih Isa. Berarti Isa berkun fayakun gitu. Kalau Arabnya cuman kalau misalnya di Indonesia kan jadi maka jadilah, maka jadi gitu loh. Jadi apapun yang dia katakan bisa, udah nggak bisa disangkal tidak nyata, pasti nyata. Jadi kalau dia bisa mengatakan hal yang sama dengan Allah, apakah tidak dikatakan dia sama seperti Allah? Ya sama. Dia makanya saya lagi baca artinya dulu, kan Arab ya. Hadis ini gitu. Jadi kemarin aja hadis Muslim saya berbicara makan minum kencing onta boleh, tapi makan daging onta di surah Muslim membatalkan wudhu, kan bingung. Nah itu, coba kamu tanyalah ulamamu, siapa tahu takutnya pemahamanmu salah gitu. Tapi kalau kamu mau tanya tentang iman Kristen di sini boleh, kalau tentang iman Islam di sini tidak boleh gitu. Iya kayak Karena saya kan bukan agama Islam gitu. Tapi kenapa kamu sendiri Islam seriusan? Serius. Lalu apa jawaban ulama-ulamamu tentang ini? Apakah kamu tidak mempertanyakan? Loh, kenapa? Iya, sama dengan Tuhan? Di room Islam yang ini ya, yang orang tua, benar-benar orang tua, bukan Islam yang ikut-ikutan. Contoh kan dia juga kan berkata, ada Islam yang berkata kata Allah ala qulubi wa ala sami wa ala absarim di suatu kalau madzabun alim gitu kan. Wa minan nasi ma yaqulu wa nabilahi wa malaikat lagi. Artinya nih ya, khatamallahu ala qulubi wa ala sami wa ala absarim syahadu Allah madzabun alim wa minan nasi ma yaqulu wa nabilahi wal yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah waladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun gitu. Jadi ada yang namanya Islam ini yang kayak sok-sok membela Allah, tapi dia munafik dengan diri padahal dia tidak membela Allah sebenarnya gitu loh. Gitu. perlukah Allah dibela? Enggak, udah kuat sih. Kalau dibela ya lemah. Iya, itu dia. Makanya ngapain Tuhan dibela? Justru Tuhanlah yang membela kita kan gitu secara faktual. Terus apa yang kamu mau tanyakan di sini? Ya makanya saya tertariknya dengan nggak tahu nih, makanya sebenarnya ketika kakak bilang Tuhan Yesus adalah Nabi, apakah sama Isa sama Yesus putra Maryam yang sebenarnya dia hanya dilahirkan sebagai manusia tapi dalamnya Tuhan sendiri? Soalnya kan kehendaknya di luar nalar semua, berbeda dengan makhluk lainnya dia. Kalau Tuhan kami ya, kalau Tuhan kami itu di dalam jasmaninya berdiam kealahannya. Kisah Kolose 2 ayat 9 itu ada ayatnya. Ada ayatnya. Di sini juga kan. Makanya yang kami tuhankan itu adalah kealahannya Yesus. Bukan kemanusiaannya. Kemanusiaannya itu jadi nabi kami. Kemanusiaannya itu jadi imam kami. Kemanusiaannya itu jadi raja kami dan jadi rasul kami. Bukan. Kalau jadi rasul bukan kemanusiaan. Nah, kemanusiaannya itu yang jadi nabi kami, tapi keilahiannya, kealahannya itulah yang kami sembah. Gitu. Karena kealahannya itu berdiam di dalam jasad. Nah, kalau itu sendiri aku nggak tahu. Kalau boleh tanya aku sedikit nggak apa-apa kak? Aku nggak ada niat nyinggung ya. Kakak ini Katolik atau Protestan? Saya Ortodoks. Oh, beda lagi nih ya. Iya. Soalnya kan Protestan harus mengakui Yesus ya bukan anak, bukan bapak, tapi dia Tuhan apapun yang terjadi dia Tuhan. Jadi bingung lagi nih saya, ini Ortodoks ada lagi nih. Nggak, Ortodoks itu adalah akar dari kekristenan.
Protestan itu juga Kristen, Katolik itu Kristen. Ortodoks itu yang masih memelihara ajaran para rasul yang paling murni. Jadi baik Ortodoks, Protestan maupun Katolik, kami menyembah Allah yang satu yang disebut Bapa, yang dia memiliki firman dan roh. Nah, Terus yang kami sembah itu Allah dengan firman dan rohnya. Yesus itu adalah firman-Nya Allah. Makanya Yesus itu disembah dalam kealahannya. Roh Kudus itu juga kami sembah karena Roh Kudus itu adalah Allah. Tapi kalau boleh tahu, kakak sendiri bagaimana pandangan kakak tentang Taurat atau Musa sendiri gitu? Nabi Musa. Musa itu adalah nabi yang diutus oleh Tuhan Yesus untuk menyatakan Taurat kepada segala bangsa. Dan ternyata hukum Taurat yang diberikan Tuhan Yesus kepada Musa itu tidak ada satu orang pun yang melakukannya, semuanya dilanggar. Akhirnya Tuhan Yesus sendiri yang datang sebagai nabi untuk mengerjakan seluruh Taurat itu. Musa itu kan di dalam kisah hidupnya dia membawa orang Israel itu keluar dari perbudakan Mesir. Nah, sama seperti itu jadi kayak tipologi. Kamu tahu tipologi? Itu adalah tipologi bahwa Yesus itu membawa orang-orang keluar dari perbudakan dosa. Sama. Jadi Musa itu sebenarnya menggambarkan Yesus. Ayub, ketaatannya walaupun dicobai siang dan malam dengan berbagai penyakit, dengan berbagai kesakitan, itu juga merupakan tipologi dari Yesus. Karena Yesus itu dicobai, disiksa, didera, disakiti, tetapi dia tetap taat. Nuh juga menceritakan tentang Yesus. Nuh ini membangun bahtera supaya orang-orang diselamatkan dari kiamat. Air bah itu adalah kiamat. Nah, sama seperti Yesus mendirikan gereja supaya orang-orang masuk ke dalam gerejanya, tubuhnya. Gereja itu adalah tubuhnya Yesus. Supaya semua orang diselamatkan dari kiamat. Jadi semua nabi-nabi itu bercerita tentang Yesus. Memang Yesus yang mengutus seluruh nabi itu. Iya. Apalagi Yunus. Kamu tahu kisah Yunus? Kenapa dia masuk ke dalam perut ikan 3 hari? Itu berbicara tentang Yesus yang masuk ke dalam perut bumi selama 3 hari mati. Jadi semua nabi yang dia utus itu sedang menubuatkan tentang dirinya di masa depan. Dan itu semua terjadi. Gitu. Jadi nabi itu semua. Bentar, kalau Yunus tadi masuk ke dalam apa Pak? Perut ikan. Oh iya, kalau di saya perut ikan besar. Itu mau menyatakan bahwa nanti di masa depan Yesus itu pun masuk ke dalam perut bumi selama 3 hari. Dia mati, dikuburkan. Gitu. Semua nabi-nabi itu kisahnya itu menceritakan tentang yang dialami Yesus. Makanya Musa menuliskan tentang Yesus. Yesus bilang, aku menggenapi semua yang ditulis oleh Musa dalam Taurat Musa. Makanya Taurat Musa mengatakan di dalam Ulangan 18 ayat 18, seorang nabi akan kubangkitkan. Musa sudah menuliskan bahwa dia yang datang sebagai nabi bangkit dari antara orang mati. Bahkan Musa tahu nggak? Di dalam Ulangan 21 ayat 21 sampai 23, Musa menuliskan bahwa dia disalibkan. Makanya saya bilang, nabi-nabi itu diutus untuk menyatakan diri Tuhan itu seperti apa. Oh, berarti maksud aku mau nanya, kakak sendiri ini kan ada yang beda-beda versi. Yesus itu disalib atau diserupakan? Tidak ada beda versi. Dunia mengakui bahwa Yesus itu mati dan disalibkan. Diserupakan itu adalah asumsi teologis dari yang nggak kenal Yesus, dari yang nggak pernah melihat kejadian, tetapi mengarang cerita tentang Yesus. Kita bisa lihat di dalam buku-buku sejarah ini ya, Flavius Josephus yang dianya adalah orang Yahudi, bukan orang Kristen atau agama lain. Bahkan yang anti dengan kekristenan menuliskan kebenaran bahwa dia mati pada hari Jumat dan bangkit 3 hari kemudian. Bahkan dia juga menuliskan tentang murid-muridnya, Yohanes. Kalau dilihat aku kan karena kebesarannya, karena kuasanya, jadi dia Yudas ini kan sebagai pengkhianat diserupakan Yudas, tapi Isa Al-Masih nggak mati, tapi dia ke langit, lalu dia akan datang di akhir zaman untuk menyelamatkan umat-umatnya. Umat-umatnya siapa yang percaya dengan Injil dan Taurat? Pertanyaan saya, itu ada nggak nubuatannya?
Nabi mana yang menubuatkan kisah kayak gitu? Di surat Maryam. Adakah Musa menubuatkan itu? Adakah Daud menubuatkan itu? Atau nabi-nabi kalian lah yang sebelum Isa? Ada nggak yang menubuatkan itu? Loh, kalau tidak ada, itu karangan dari mana? Gak usah dulu ke situ. Kalau kamu katakan dengan narasi seperti tadi, diserupakan apa segala macam, itu ada nggak fakta sejarahnya? Ada nggak data eksternal yang membenarkan teologimu? Nggak ada sih. Nah, kalau tidak dibenarkan oleh fakta sejarah yang menyatakan ada penyerupaan, saya bagaimana mau percaya? Itu namanya bukan kebenaran, karena kebenaran itu ada artinya benar dikatakan, benar terjadi. Itu yang namanya kebenaran. Kebenaran itu bukan benar asumsi gitu. Tahu nggak artinya benar? Benar-benar dikatakan dan benar-benar terjadi, benar-benar tersurat, tersirat dan terlaksana, faktual. Itulah yang namanya kebenaran. Tapi kalau masih dalam ranah katanya, itu belum saya nobatkan sebagai kebenaran. Karena kebenaran itu harus real. Itu namanya kebenaran. Betul tidak? Iya kak. Mungkin nggak disebut aku bilang, aku nanti jam 3 mau makan. Tapi itu nggak pernah terjadi. Itu baru planning, rencana. Itu belum disebut kebenaran. Itu baru apa? Iya. Ya, narasi doang. Boleh nih kan, aku narasi sedikit lagi ya kak ya. Boleh. Ya nih. Kelihatan nggak kelihatan kameraku masih belum. Oke. Coba buka aja kamera. Aduh, kok kameraku kurang jelas bentar. Oke, aku besarin. Nah, nih. Kurang jelas ya kayak. Ini kameranya. Coba fokus. Agak mundur sedikit karena agak blur. Oke. Silakan. Boleh dibaca. Surah apa itu? Saya cek dari Maryam. Maryam berapa? Bentar, ayat 34 sampai 35. Silakan dibacakan. 34 sampai 35. Itulah hakikat Isa putra Maryam, perkataannya benar yang mereka ragukan. Tidak patut bagi Allah mempunyai anak, Maha Suci Dia. Apabila hendak menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya jadi, maka jadilah sesuatu itu. Apa maksud dari sini? Ini yang tadi kamu bilang. Iya. Tidak patut bagi Allah mempunyai anak. Maha Suci Dia. Apabila Dia Allah hendak menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata jadilah. Ini perkataan Allah. Aku belum paham ini. Coba kamu jelaskan. Coba ayat berikutnya. Kak. Dan sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus. Ini pernyataan si Isa. Jadi ya Allah sendiri, menurutku kan Roh Kudus nih, ada suratnya nih. Jadi Allah sendiri di dalam Isa sendiri gimana ya? Bingung saya menjabarkannya. Mungkin Ali Imran ya. Dia adalah kalimatullah dan ruhullah. Pernah tahu nggak ayat itu? Imran. Ali Imran 45. Coba kamu baca. Ketika malaikat Jibril berwahyu Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang anak yang diciptakan dengan kalimat darinya, namanya Isa Al-Masih putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, serta termasuk orang-orang yang didekatkan kepadanya. Coba Anisa 171. Anisa 7.
Anisa ayat 171. 171. 171. Wahai ahlul kitab, janganlah kamu berlebihan dalam menjalankan agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam hanyalah utusan Allah dan makhluk yang dibicarakan dengan kalimatnya yang dia sampaikan kepada Maryam. Ada kata Jangan- ciptaan di situ. Ciptaannya dalam kurung kan? Iya, Dia adalah kalimatnya dan roh. yang disampaikan kepada Maryam dan dengan ditiupkan roh darinya. Oke. Maka berimanlah kepada Allah dan Oke, Rasul-Rasulnya. saya tanya. Ini kan bicara tentang hakikatnya. Dia adalah kalimatnya. Oke, saya tanya. Kalimatnya Allah itu apa? Kalimat Allah itu apa? Hakikatnya. Ruh. Ruh dengan kalimat beda. Ini kan ada dua, kalimat dan ruh. Saya tanya, kalimatnya Allah itu adalah ucapannya Allah kan? Katanya Allah kan? Iya. Oke. Saya tanya, kalau kamu berkata-kata kepada saya, kata-katamu itu adalah Ya perkataanku. Gio kan? Iya. Hakikatmu manusia, maka perkataanmu adalah perkataan manusia. Hakikatnya manusia kan? Nah, kalau Allah, maka perkataan Allah hakikatnya Allah. roh Gio itu pasti rohmu, betul kan? Iya. Kalau rohnya Allah, pasti Allah kan? Tapi ya aku percaya dia kebenaran gitu kak. Siapa yang kebenaran di dunia ini? Adakah manusia memegang kebenaran di dalam hidupnya? Isa Al-Masih itu kebenaran, tidak bisa dipungkiri. Saya tanya kamu, Al-Haq itu apa artinya? Ya hak segala satu, ya Tuhan sendiri. Kebenaran, Al-Haq, hakikat, Mm-mm. hak. Itu. Jadi kalau dia adalah sang kebenaran, siapa dia? Tuhan. Ya Aha. sudah. Nah itu. Apa lagi yang kamu bingungkan? Nah, masalahnya dari kebingunganmu ini harusnya ada ustadz-ustadz atau siapapun yang ahli dalam iman Islam yang menjelaskan kalimat ini. Tapi saya tidak mau. Jadi gini, kalau aku bicara tentang umat Islam sendiri gini loh kak, rata-rata kan mereka kan fanatiknya kepada baginda Nabi Muhammad, ya kan? Gimana? Nah, rata-rata kan mereka kan fanatiknya kepada kisah Nabi Muhammad, ya kan? Rata-rata nih. Siapa? Siapa? Ya kayak ustadz-ustadz gitu, Oke, ustadz-ustadz oke. umum gitu loh. Ketika saya bertanya sama ustadz yang benar, ketika menceritakan Isa Al-Masih itu kan, kamu bacalah Al-Quran itu, makanya kamu akan menemukan kebenaran Isa Al-Masih putra Maryam dan yang diturunkan itu kan Taurat dan Injil dan Taurat. Oke. Ini tadi juga sama ada yang bertanya di bawah. Percayalah Oten, Isa itu diberikan Injil. Mana Injilnya? Pertanyaan itu. Kalau Musa diturunkan Taurat, mana Tauratnya? Kalau Isa diturunkan Injil, mana Injilnya? Ya toh? Iya. Apa kalian mau mengklaim kitab kami? Ya nggak mungkin, karena kita beda Tuhan. Beda Tuhan, beda Nabi. Gitu. Ya enggak, Injil di sini kan kitab Injil, bukan Al-Quran ya. Al-Quran Injil ya Injil. Iya, kitab Injil itu mana? Nah ini pertanyaan saya ini. Ya, Alkitab itulah yang dipegang sama Tuhan Yesus ya, umat Kristus. Yang mana kitab yang dipegang Yesus? Yesus nggak pernah bawa kitab. Yang dibawa Yesus itu adalah Taurat.
Yang mana? Tuhan Yesus itu nggak pernah bawa kitab. Ini saya kasih tahu kebenaran dalam iman Kristen ya. Nih, Gio, biar kamu paham ya. Injil ini yang nulis siapa? Injil ini kan dari siapa? Injil itu Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kamu tahu nggak? Saya kasih tahu. Injil, sang Injil itu adalah ini. Dia memegang ini kitab kehidupan. Ini bukan kitab Injil. Injil itu dia. Di dalam iman Kristen, yang disebut Injil itu adalah Yesus. Berita itu, kabar itu, kalimat itu adalah ini, firman itu. Lalu Matius menuliskan tentang dia, makanya ada namanya Injil Matius, karena Matius menuliskan tentang Injil. Ada Yohanes, ada Lukas, ada Markus. Demikian mereka menulis tentang sang Injil ini. Ini yang disebut Injil itu manusia, bukan buku. Ada memang ikon yang kayak gini, saya juga curiga, karena ini adalah ikon yang sudah ada dari abad pertama oleh Rasul Lukas. Ini ada di setiap gereja. Saya juga curiga, mungkin ada yang main ya ke gerejanya orang Kristen, ya, sehingga melihat Yesus ini bawa Injil. Padahal ini kitab kehidupan. Ikon ini digambarkan oleh Rasul Lukas untuk menunjukkan bahwa dia adalah sang pencipta. Karena semuanya yang dia ciptakan ada di sini namanya. Gitu. Makanya ikon ini namanya sang pantokrator atau sang kreator, pencipta gitu. Jadi tidak pernah ada Yesus bawa Injil. Dia Injilnya. Dia sendiri Injil. Oh iya. Nah, orang lain mungkin saya nggak tahu. Orang lain mungkin pernah ke gereja dan melihat gambar ini dan mendefinisikan sesuai dengan pemikirannya tanpa dia bertanya. Jadi Yesus itu nggak pernah bawa Injil. Yang disebut kitab Injil itu adalah kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itulah yang disebut Injil. Yesus itu waktu dia jadi manusia, dia mengajar dengan Taurat. Dia membawa hukumnya sendiri. Dan kitab nabi-nabi serta Mazmur Daud. Jadi Yesus itu nggak pernah bawa Injil karena dia adalah Injil. Nah, ini adalah pengetahuan dari abad pertama sampai sekarang ini. Saya nggak tahu di masa-masa abad ke-7 menarasikan yang lain gitu. Yesus itu nggak pernah bawa kitab. Nah, pertanyaan saya itu, kalau Isa katanya diberikan Injil, mana Injilnya? Mana Injilnya Isa? Mana Tauratnya? Iya. Berarti Injil itu ya Yesus sendiri ya. Iya. Berarti Matius, Markus, Lukas sama Yohanes menuliskan tentang sang Injil. sang Yesus. Injil itu. Oh iya, aku paham. Aku pikir selama ini di kitab aku itu ya Injil itu ya Tuhan Yesus ya menceritakan tentang dirinya melalui dia gitu loh Oh iya, berarti Injil itu Yesus sendiri yang diceritakan oleh Lukas, Markus, Yohanes sama Matius. Ya. Terima kasih Kak ilmunya Kak. Nah, Makasih Kak. jadi makanya orang-orang tuh salah paham dengan iman kami. Karena mereka tidak bertanya, tapi mengira-ngira sendiri. Ya gimana mau bertanya Kak? Sebagian kita aja udah kadang-kadang diajarkan anti kalian. Ya, udah terlalu benci duluan. Bagaimana kita bisa masuk ke dalam kalian, sedangkan yang diajarkan kalian tuh orang-orang kafir. Padahal setelah kami dalamin tidak seperti itu orang-orang kalian itu. Tunggu dulu. Siapa yang mengajarkan kalian bahwa mengatakan kami kafir? Nih kayak aku itu dari kecil itu diajarkan dari TK madrasah. Ya. Kalian tuh ya maaf aku bukan menghina sekali lagi ya maaf dengan perkataan. Ya ini kan dogma kalian. Aku izin ya maaf kalau pada salah ya. Kalian tuh penyembah patung. Dan menyembah patung berhala itu harus ya makanya ada kehancuran, ada yang itu ya karena dogma yang didoktrin oleh kita gitu loh Kak.
Tunggu dulu. Tapi beda sama orang-orang yang kerja sekolah di SMP SMA ya, mungkin dia lebih rasional mungkin karena kan ada di situ orang Kristen juga. Cuman kita diajarkan agamis itu beda kan. Oke. Adakah Gitu. Tuhanmu menarasikan Kristen menyembah patung? Ya kan saya udah bilang dulu saya taunya Arab, tidak tahu artinya. Ya, Kita sekarang percaya ada dengan tahu. imam-imam gitu. Ya, sekarang tahu nggak ada nggak tulisan seperti itu di dalam Quran? Di ya, kenyataannya nggak ada. Nggak, di dalam Quranmu sendiri, dalam wahyu Tuhanmu ada tidak yang mengatakan orang Kristen nyembah patung? Enggak. Nggak ada, bahkan kata Kristen aja nggak ada. Ih, Betul kan? benar. Iya, makanya saya bilang kalian itu membenci orang yang salah. Yang kalian benci itu adalah Nasrani, bukan Kristen. Karena Kristen tidak pernah ada dinarasikan di dalam kitab sucimu. Kalian itu salah membenci orang. Iya, makanya ketika kita tahu ya nggak seperti itu, kalian tuh orang baik, penuh cinta Nah, kasih. sekarang saya tanya. Kafir itu apa? Ya tidak beri ya menyembah berhala gitu kan. Menyembah yang selain Allah, gitu kan. Ya jadi kan gini loh, kita kan melihat umat maaf ya dulu ya melihat kalian kan ada salib bergambar, jadi identik dengan itu. Jadi kita bagaimana mau kita mau mendalami kalian, sedangkan yang didoktrin ke kita aja benar-benar kelihatan begitu. Jadi kita udah diajarkan untuk membenci gitu loh. Oke. Sekarang Jadi kan larinya saya tuh kesadaran tuh gini loh, lah ketika saya melihat mereka dengan penuh cinta kasih, dengan kasih sayang sebenarnya orang-orang ini, lalu kenapa saya beragama hanya untuk membenci, bukankah itu agama yang salah? kalian melihat kami karena ada salib, ada korpusnya gitu. Lah, kalian pernah mikir nggak? Kami juga melihat kalian tuh heran dengan acara yang Bata ya. naik haji sana dengan berebut untuk itu. Kalian pernah nggak ada di posisi kami, membayangkan ada di posisi kami ngelihat kalian pun, what the hell? Apa yang kalian lakukan? Waktu Iya, kalian iya. begitu, apa ini? Gitu. Ya nggak sih? Pernah nggak kalian pikirkan? Kami juga rebutan gitu ya. Dan untuk itu, cium itu gitu. Makanya kan aku sendiri kan menyadari setelah kesadaran itu ada, maksudnya setelah aku mengenal orang kalian gitu loh, untuk aku membuka diri untuk kayak, oh sebenarnya kalian nggak sejahat itu, kita yang jahat gitu terhadap kalian. Enggak, manusia itu tidak diciptakan jahat. Teman-teman muslim saya banyak kok yang baik. Dan mereka tidak juga ini. Walaupun kami tahu aneh sekali kalian acara tawaf ya. Acara tawaf itu bagi kami tuh aneh, unik lah ya, unik. Tapi apakah kami lantas membenci kalian? Kami tetap bersikap bahwa this is your religion gitu loh. Ya it's okay gitu. Yang penting kita Maaf ya orang-orang di bawah, aku cuman edukasi, bukan nggak aku apa-apa. menghina, nggak ada Ini menghina. obrolan biasa, nggak ada niat menjatuhkan. Nggak ada. Maaf gitu. Maaf, ini kan pandanganku dulu, kenapa sih aku tuh bisa benci kalian ya karena begitu. Maaf, aku nggak ada, sekali lagi nggak ada yang namanya untuk menghujat atau menghakimi kalian. Aku hanya pengen tahu gitu loh. Makasih Mbak pengetahuan. Oh ternyata saya dapat pelajaran yang selama ini saya, bahwa Injil itu ya Kristus sendiri. Tuh, makasih ya Kak atas ilmunya gitu ya. Sama-sama. Saran aku gitu, daripada kamu bingung. Nah, dengan tadi narasi Isa ternyata kalimatullah dan ruhullah. Nah, kamu tanyakan ke agama pemuka agamamu ya. Jadi kenapa harus ada dua yang sama gitu? Isa dengan yang mengutusnya Isa. Itu harusnya kamu pertanyakan dan kamu harus menemukan jawaban itu. Saran saya, makanya saya selalu mengedukasi kalian daripada sibuk ngebahas agama saya, kalian pelajarilah Al-Quran kalian. Saya selalu nyuruh itu. Apa dari arti dari Al-Fatihah, apa dari tujuan Allah mengutus Musa, gitu kan. Kenapa? Nih, satu hal yang aku mau tanya ya Bang Gio ya. Ini mudah-mudahan Bang Gio paham karena udah belajar ya. Dia kan ngutus Musa terus ngasih kitab.
betul ya? Mm-mm. Terus dia ngutus Isa ngasih kitab. Mm-mm. Terus ngutus yang terakhir ngasih kitab. Mm-mm. Kenapa ketiganya ini tidak menjadi satu umat padahal Tuhannya satu? Kenapa Nah, di beda-beda situ- syariatnya? Di situ ada perkataan seperti ini Kak, aku biarkan Isa di situ berkata, berrajanku, jika Tuhan berkehendak untuk aku jadikan satu kepercayaan maka jadilah, tapi aku Tuhan tidak berkehendak untuk menjadikan itu satu karena larinya untuk ini Kak, untuk larinya ke fastabakul khairat ya, berbuat baik, berlomba-lomba dalam kebaikan gitu loh Kak. Jadi misalnya Muhammad, ya udah ikutin ajaran Muhammad, Kristus ikutin ajaran yang diajarkan, Isa ikut ajarin Isa. tapi untuk berbuat kebaikan, tapi kesini malah saling malah menghakimi gitu loh. Pertanyaan saya yang sampai detik ini saya tanya, umatnya Musa masih ada dong, orang Masih. Israel mana? Umatnya Isa ini yang mana? Saya sampai detik ini masih bingung. Nasrani ini mana gitu? Umatnya Saya- Isa ini kenapa hilang tiba-tiba nggak ada gitu? Tanda tanya dong. Ini hal yang umum-umum ya, ini nggak terlalu Iya. dalam. Umatnya Isa ini mana? Injilnya Isa ini mana? Kenapa umatnya Isa ini tidak mempertahankan Injilnya si Isa? Mana dia? Iya, harusnya orang-orang Muslim ya. Nah ini tanyalah Tuhan kalian. Oke, saya bilang, tanyalah ahli agama kalian, kemana umatnya Isa? Ya kita, saya ini Lah kamu umatnya Nabi Muhammad, enggak. gimana? Ya gimana orang? Karena statusnya umatnya Isa dikatakan di dalam kitabmu Nasrani. Lah kamu disebut Nasrani atau Islam? Lah semua kamu Iya. aku yang mana? Kamu umat Musa enggak? kehendak Tapi kamu Isa harus sendiri, Yahudi. kehendak Isa kan di atasnya Muhammad. Oke. Dia Kalau kamu adalah umatnya Nabi Muhammad, umatnya Isa, umatnya Musa, berarti kamu bisa masuk ke dalam tiga agama ini karena sama Tuhannya, betul tidak? Logikanya Iya. gitu dong. Heeh. Ibaratnya kamu kayak punya 3 rumah, ya kamu boleh masuk ke rumah ini tiga-tiganya. Sah-sah aja. Kenapa? Pemiliknya satu, Tuhan. Benar. Ya toh. Iya. Nah itu. Tapi umatnya Musa sampai detik ini masih ada orang-orang Yahudi, orang-orang Israel. Pertanyaan saya, ini umatnya Isa ini mana? Dan hingga detik ini pun, kenapa kalau memang kalian sama Tuhannya dengan Israel, kenapa kalian tidak beragama Jewish? Sama Tuhannya kan? Kamu bisa pindah ke sana kan? Kalau Tuhannya memang sama. Masalahnya kalian dibolehin nggak? Berarti nggak relate dong kata-katanya tadi. Kalau dia ngutus Iya. Nabi Musa, ngutus Nabi Isa, ngutus Nabi Muhammad. Lah kalau memang Tuhannya satu, kau bisa pindah ke sini, nggak demen di sini pindah ke sini. Kenapa? Tuhannya satu, sama. Selama kamu mengikuti ajaran masing-masing ini, yang 3 ini, it's okay dong harusnya. Logikanya kan seperti itu. Kalau memang betul dia ini yang mengutus Tapi- ini, kalau betul. Lah kalau tidak itu tidak tahu. Aku relate ya, kayak ada yang bicara misalnya ketika kita mati nanti ditanyakan katanya nih ya, man robuka, man kita buka apa agamamu. Tapi menurutku bukan itu, tapi Tuhan menanyakan sendiri dengan narasi saya sebelumnya, man robuka mungkin iya, ini kamu ya, tapi yang lebih relevan ketika kamu mengikuti ajaran itu seberapa manfaat kamu terhadap sesama gitu loh. Mari kita berlogika. Kalau kamu bilang nanti waktu mati ditanya man nabiyuka, man robuka gitu. Pertanyaan saya, kalau memang itu kebenaran, siapa satu orang mati yang bangkit mengatakan, nah aku waktu mati ngomong itu, ditanya itu? Mari kita bicara logika. Ada tidak Enggak. satu, ini kan ajaran, itu kan doktrin. Makanya saya bilang kalau hanya kata saja itu bukan bagian dari kebenaran, betul nggak? Benar. Yang namanya Dan kebenaran itu terjadi yang seperti saya bilang tadi. Kalau memang waktu kamu mati nanti ditanya man rubuka, siapa satu orang yang menjadi saksi bahwa itu akan ditanyakan ketika mati?
Saya kurang percaya itu kebenaran kalau udah ada yang mengalaminya, betul nggak? Tapi di itu kan cuman kisah-kisah ya, cuman kan di Al-Quran menyatakan beda lagi Kak nih. Yang bingungnya lagi nih, dia berbicara kaifa takfuruna billahi amwatan fa ayakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Bagaimana kamu ingkar kepada Tuhanmu sedangkan kamu dimatikan lalu dihidupkan lalu dimatikan lagi lalu dihidupkan lagi, sampai kapan itu terjadi? Sampai, jadi berarti kita mati ini nanti ada kehidupan lagi gitu loh, tapi dalam jasad yang berbeda. Itu Hah? ada nggak yang bisa membuktikan setelah mati ada kehidupan dari iman? Itu kan doktrin. Itu Enggak, ini di Al-Quran. Iya, itu kan doktrin. Itu kan doktrin, dogma. Itu kan syariat, itu kan ajaran. Jadi larinya gini, ketika kakak sekarang berbuat baik ya, kayak berbuat baik, beramal baik. Jadi kakak nanti akan mati, tapi dalam kehidupan nanti itu sesuai perbuatan kakak sekarang. Misalnya kakak baik, akan menjadi lebih baik nanti di kehidupan kemudian. Tapi kalau misalnya kakak berbuat jahat, kakak akan mau jadi hewan, mau jadi tembelek langsung, mau jadi ulat kupu-kupu. Berarti itu reinkarnasi. Iya makanya. Berarti itu sama dengan ajaran Buddhis.